Kita ini udah sering banget kan ya disuguhi dengan hal-hal yang nggak ada akhlaknya. Atau akhlaknya ada tapi rendah. Dan anehnya kita itu menikmatinya. Sehingga secara tidak sadar kita juga terjerumus untuk terbiasa melakukan hal-hal yang nggak ada akhlaknya. Atau akhlaknya rendah. Jadi sebagai upaya penyeimbang di video kali ini aku akan membahas mengenai akhlak. Yang mana akhlak itu sebenarnya ngaruh banget untuk peradaban kita. Langsung saja kita mulai. Pertama, kita telusuri dulu secara etimologi, apa itu akhlak. Jadi akhlak itu berasal dari bahasa Arab, jamak dari kata khuluq, yang berarti perangai, tingkah laku, atau tabiat. Kalau di KBBI, akhlak itu budi pekerti atau kelakuan. Sedangkan kalau secara terminologi, ada yang mendefinisikan akhlak itu sebagai tingkah laku, yang didorong oleh suatu keinginan secara sadar untuk melakukan suatu perbuatan, entah itu baik atau buruk. Kalau menurutku, akhlak itu mirip dengan moral, tapi beda secara pengertian. Jadi, baik buruknya suatu perbuatan secara akhlak dinilai dari ajaran agamanya. Sedangkan kalau secara moral, suatu perbuatan itu dinilai dari adat kebiasaan setempat atau bersifat lokal. Menurut sebagian ajaran agama, termasuk agama-agama di Indonesia, yang saya pahami, perbuatan baik secara akhlak itu pasti juga baik secara moral. Tapi yang baik secara moral belum tentu baik secara akhlak. Contoh, hak asasi manusia yang kita bahas di video sebelumnya. Mereka yang setuju dengan LGBT yang dilegalkan oleh HAM mereka, menurutku itu bisa dinilai baik secara moral. Karena ya mereka suka-suka aja, sudah tradisi mereka. Tapi secara akhlak itu tidak dibenarkan oleh ajaran agama kita, karena sudah melewati batasan kodrat. Jadi sudah sepatutnya bagi kita yang beragama untuk tidak hanya bermoral, kita juga harus berakhlak. Dulur-dulur setuju gak? Kalau akhlak yang baik itu bisa menghasilkan sebuah peradaban. Setuju aja lah. Bagaimanapun juga, akhlak itu menjadi fondasi dari setiap peradaban yang pernah ada. Semakin baik akhlak manusia, maka manusia semakin mudah untuk membangun peradaban, karena fondasinya kuat. Kalau akhlak manusia kurang baik atau buruk, maka peradaban apapun yang mau dibangun tidak akan bertahan lama. Suatu saat akan hancur. Sebagai contoh, karena yang dibahas sekarang adalah akhlak, yang mana akhlak itu asalnya dari bahasa Arab, maka kita ambil saja peradaban terbesar yang pernah ada di tanah Arab, yaitu pada masa Nabi Muhammad. Beliau bersabda, kalau beliau diutus oleh Allah untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Dalam hal ini bisa kita tafsiri bahwa sebelumnya sudah ada ajaran-ajaran akhlak yang telah dibawakan oleh para nabi sebelum Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad adalah nabi terakhir, maka tugas beliau tinggal menyempurnakan ajaran dari para nabi. Banyak sekali akhlak mulia yang bisa kita teladani dari Nabi Muhammad, yang mana akhlak mulia tersebut sangat berefek terhadap peradaban pada masa itu. Dikisahkan bahwa peradaban saat itu dilandasi asas-asas yang diciptakan sendiri oleh Nabi Muhammad di bawah bimbingan wahyu. Salah satu dari asas-asas tersebut yakni pembuatan dasar negara yang terdapat dalam Piagam Madinah. Salah satu isinya itu mengenai prinsip hubungan antara komunitas Islam dan komunitas yang lain, yaitu bertetangga dengan baik, saling membantu dalam menghadapi masalah, membela orang-orang yang teraniaya, dan menghormati kebebasan beragama. Sehingga dengan adanya asas ini, peradaban sosial pada masa itu bisa terwujud. Dari yang sebelumnya bobrok moralnya, karena mereka ummi atau tidak bisa baca tulis, menjadi moralitas yang beradab atau berakhlak. Asas-asas yang diciptakan oleh Nabi Muhammad tidak hanya beliau ucapkan kepada umatnya, melainkan juga dicontohkan oleh beliau. Sehingga dengan mudah masyarakat menerima asas tersebut. Dikisahkan Nabi itu pernah menerima tamu rombongan pendeta Kristen dari perbatasan Arab Yaman. Mereka berdiskusi tentang Nabi Isa atau Yesus dalam kaitannya dengan keesaan Tuhan. Karena saat itu merupakan waktu ibadah pendeta Kristen, para pendeta bertanya kepada Nabi mengenai tempat yang bisa dipakai untuk ibadah mereka. Dan Nabi pun mempersilahkan mereka untuk beribadah di Masjid Nabawi, karena tempat itu yang paling dekat dan suci. Sesimpel itu loh alasan Nabi Muhammad untuk menghormati agama lain, gak ribet. Pendapatku mengenai Nabi Muhammad, beliau ini sosok yang bijaksana. Dengan adanya berbagai masalah saat itu, beliau hadir untuk mencarikan solusinya. Meskipun beliau tidak dihargai oleh orang sekitar, bahkan sampai dimusuhi. Tapi Nabi Muhammad tetap bijak menghadapinya, sehingga seiring berjalannya waktu, masalah-masalah yang ada bisa berkurang, dan akhirnya dengan sedikitnya masalah, menjadikan kemudahan dalam mewujudkan kemajuan-kemajuan sampai saat ini. Makanya, secara tidak langsung, kebijaksanaan itu membuahkan akhlak yang baik, sehingga dengan itu peradaban akan mudah digapai.
Apakah kita sudah berakhlak dengan baik? Kalau jawabnya belum, ya dulur perbaikilah. Kalau jawabnya sudah, kenapa kita tidak bisa membangun peradaban? Dulur merasa nggak? Kalau dulur merasa, berarti kita satu rasa. Ternyata setelah aku telusuri, banyak dari kita yang berakhlak dengan perspektif yang keliru atau kurang tepat. Kita beranggapan bahwa akhlak yang baik itu seperti cium tangan ke guru, diam saat guru menjelaskan, loyal banget terhadap ajaran guru, tidak pernah berkelahi, dan lain sebagainya. Memang itu baik. Bahkan orang lain, dalam hal ini seorang guru, juga menganggap bahwa kita punya akhlak yang baik. Padahal itu cuma muka bagian depan kita. Muka kita yang lain bisa saja tidak sebaik itu. Di sisi lain mungkin kita gibahin beliau. Waktu pelajaran kita diam itu melamun, tidak mendengarkan pelajaran. Mungkin juga kita hanya mengambil ajaran-ajaran yang menguntungkan kita, sehingga dapat menyalahkan ajaran guru yang lain, karena kita hanya ambil ajaran satu guru tertentu. Dan masih banyak lagi kebusukan-kebusukan lain yang kita perbuat saat kita sudah mengaku berakhlak baik sebagai murid. Sehingga bisa jadi kita ini ceritanya diluluskan oleh sekolah, bukan benar-benar lulus karena kita sudah menguasai pelajaran. Itu contoh akhlak yang ada di lingkungan sekolah. Kalau di dunia kerja pun mungkin juga mirip seperti itu. Beberapa perusahaan yang nggak maju-maju itu kemungkinan besar ada masalah di akhlak orang-orangnya. Pertama, pegawainya yang kurang totalitas. Mungkin pegawainya merasa kurang terhadap gajinya. Jadi kalau lagi nggak diawasi atasannya gitu, mereka bertingkah leha-leha karena tidak merasa memiliki apa yang menjadi tanggung jawab sebagai pegawai. Yang kedua, akhlak manajernya. Mungkin manajernya juga punya muka dua. Saat ke bawahannya, si manajer ini asal nyuruh aja dan nggak mau tahu apa masalah yang lagi dihadapin bawahannya. Sedangkan kalau lapor ke atasan, apa yang terjadi di lapangan dimanipulasi oleh si manajer ini menjadi laporan-laporan yang baik, sehingga yang buruk-buruk tertutupi semua. Yang terakhir, akhlak pemilik atau direkturnya, yang mungkin juga tidak peduli dengan nasib bawahannya. Yang penting perusahaannya berjalan dan pimpinan bisa mandi uang. Itu kalau di dunia kerja. Kalau sudahlah ya, itu aja udah cukup. Jadi hal-hal seperti ini memang sering kita rasa lumrah, karena selama ini mungkin cara menilainya secara moral. Padahal kalau secara akhlak, nilainya kecil banget loh itu. Kebanyakan apa yang kita kerjakan itu dilandaskan dengan rasa pamrih, kurang ikhlas. Jujur tapi cuma satu sisi saja, atau dua mukanya. Rasa tanggung jawabnya pas-pasan. Kerjanya juga nggak terlalu keras maupun cerdas dan lain sebagainya. Sehingga ya beginilah jadinya. Jika akhlak yang kita perbuat adalah akhlak ala-ala kita sendiri, yang sebenarnya itu bukan akhlak, melainkan hanya moral lingkungan setempat. Akhlak yang sesungguhnya bisa kita pelajari dari ajaran murni agama kita yang telah dibawakan oleh para nabi. Singkatnya gini, apapun yang kita perbuat, alasannya itu karena Tuhan kita, untuk Tuhan kita semata. Sehingga kalau semisal kita mau pamrih, ya ke Tuhan kita saja mintanya. Minta supaya diberikan imbalan yang sudah dijanjikan nanti di akhirat. Aku kira ikhlas dulu aja cukup sih. Nanti kemungkinan besar akan merambat ke perbuatan atau karakter kita yang lain. Seperti jujur sejujur-jujurnya, kerja keras atau kerja cerdas, toleransi, saling mengerti atau peka, dan lain sebagainya. Jadi kesimpulannya, akhlak itu urusannya bukan sama manusia yang lain aja. Akhlak itu lebih ke diri kita sendiri. Kita merasa baik-baik saja nggak? Kalau kita senantiasa bersyukur, maka kita merasa cukup terus. Kita dijauhkan dari tamak dan suka bertindak dengan menghalalkan segala cara. Kalau kita senantiasa sabar dan ikhlas, maka kita merasa sehat terus. Kita dijauhkan dari berbagai rasa sakit, seperti dendam, marah, pamrih, penyesalan, opname, sakit gigi, sakit hati, dan sakit yang lainnya. Kalau kita senantiasa jujur, maka kita merasa nyaman terus. Kita dijauhkan dari masalah-masalah yang tidak kita inginkan di waktu yang nggak tahu kapan bakal terjadi. Kalau kita senantiasa sungguh-sungguh, maka kita akan merasa puas. Tidak lagi kita mencari-cari kepuasan yang cuma bisa dirasakan seketika atau bisa diistilahkan dengan pelampiasan. Dan masih banyak lagi kalau-kalau yang lainnya. Pokoknya patokannya itulah, kita ini baik-baik saja nggak? Kalau enggak ya mungkin ada masalah pada karakter kita, yang dalam hal ini adalah akhlak kita. Segera perbaiki, semoga akhlak kita terus membaik dan kita akan baik-baik saja sehingga kita bisa terus maju untuk membangun peradaban. Sekian, terima kasih.